Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we are going to learn about WH question. So here we will learn how to make a question with WH question words. So today I am Faisal Rahman, MPD, as a lecturer with Ms. Maulida Rahma, MPD. So let's check it out. Okay, first is the WH question words. So maybe you have known about this WH question words. There are 5W words and 1H word. They are what, when, where, who, why, and how. Actually, there are many other WH question words, but in this lesson we will only learn about these 6 questions because this is the basic question of WH question word. Okay, first is what. What is fungsi dari what ini adalah the function of what is asking for information about something. Jadi what ini berfungsi untuk menanyakan informasi tentang sesuatu. Ya misalnya apa yang kamu bawa, apa yang kamu makan. Misalnya apa yang kamu pelajari, nah itu kan menanyakan tentang sesuatunya itu. Jadi itu we can use question word what, okay. Then when ini artinya kapan, ya. The function is asking about time, ya, of course, ya. Jadi ini fungsinya untuk menanyakan waktu. Jadi waktu itu tidak mesti jam, ya, bisa saja hari, bulan dan sebagainya, minggu juga bisa. Kemudian where ini artinya di mana. Ya, the function is asking in or at what place or position. Jadi menanyakan sesuatu ada di posisi atau tempat mana. Jadi intinya artinya adalah di mana. Kemudian who ini artinya siapa. Jadi asking what or which person or people, subjek. Nah, jadi di sini kita akan belajar dulu who ini untuk menanyakan orang subjeknya, ya, subjek dari sebuah kalimat. Nah, kemudian ada lagi di sini why, ya. Why ini artinya kenapa atau mengapa. The function is asking for reason, menanyakan alasan. Kemudian how ini artinya bagaimana. Ini ada 2 fungsi di sini, asking about manner, bagaimana, dan asking about condition or quality. Jadi manner artinya bagaimana sesuatu itu dikerjakan. Kalau condition or quality ini ya kondisi dan kualitas sesuatu. Ya. Nah, saya yakin sudah tahu semua. Oke, next. Nah, ini formnya. Jadi formnya kita bagi jadi 2. Ada yang verbal sentence dan nanti setelahnya ada non-verbal sentence. Jadi di sini kita masih berhubungan dengan simple present tense, ya. Jadi sini form WH question in simple present tense. Jadi kita masih pelajarannya di simple present tense, tapi ini lanjutannya dari yang kemarin, ya. So this is the first function. So if you want to ask for something or for information about something, you can use this form. What plus do or does plus subject plus verb 1. Ya, do or does depends on the subject, ya, sama dengan yang sebelumnya, ya. Sama dengan simple present tense. Example, contohnya, what do you eat for breakfast? Apa yang kamu makan untuk makan pagi, untuk sarapan? Dan atau what does he bring? Apa yang dia bawa? Ya, jadi ini juga bisa diperuntukkan untuk menanyakan objek, ya. Jadi menanyakan objek, what does he bring? Jadi kan dia apa yang dia bawa, berarti adalah objeknya. What do you eat for breakfast? Apa yang kamu makan? Itu kan juga menanyakan objek. Jadi bahasa lainnya adalah menanyakan objek, ya. Kemudian asking for time, menanyakan waktu. Ini kapan, ya? Jadi kita pakai when. When, do or does, ya, plus subject plus verb 1. Nah, ini contohnya, when does she go to school? Kapan dia pergi ke sekolah? Nah, ini does karena dia she, ya. Silakan lihat di pelajaran sebelumnya simple present tense yang pertama, yang daily activity. Itu ada penjelasannya kenapa do atau does, ya. Kemudian asking on or at place or position, menanyakan posisi atau tempat. Ini pakai di mana, ya. Where, do or does plus subject plus verb. Jadi sebenarnya WH question ini formnya itu adalah sama dengan question sentence atau interrogative sentence di kalimat simple present tense,
Tinggal kita tambahkan saja WH words-nya di depan. Tinggal tambahkan saja kata tanyanya di depan, ya, seperti tadi. Nah, tiga contoh ini sama ya. Kan kalau question sentence atau interrogative itu kan do atau or does plus subject plus verb one kan. Jadi do you play football? Do they play football? Kalau mau menanyakan di mana mereka main footballnya, ya tambah where depannya. Where do they play football? Jadi sebenarnya tinggal tambahkan di depan saja ya, kalau untuk yang basic. Nah, tapi if you want to ask what or which person or people, nah kalau menanyakan subjek ini sedikit beda formnya ya. Jadi kalau kita menanyakan subjek ini formnya simple ya, sedikit saja, tinggal who terus langsung ditambah verb one-nya. Tapi kita perlu ingat kalau kita menanyakan subjek, verb one-nya harus selalu tambah s. Kenapa begitu? Karena asumsinya adalah kita kan tidak tahu siapa subjeknya. Maka kita pakai S dengan anggapan subjek itu satu orang ya. Anggapannya orang ketiga tunggal. Jadi kalau orang ketiga tunggal kan tadi simple present tense itu verb one-nya tambah S. Ya, karena kan yang tanyakan kan orangnya nih subjeknya. Yang kita kan tidak tahu berarti subjeknya siapa. Jadi anggapannya kita anggap mereka itu adalah sendiri sebagai orang ketiga tunggal. Jadi perlu ditambah S. Ini contoh ya. Who drinks my coffee? Siapa yang minum kopi saya? Kita kan tidak tahu kan siapa yang minum, makanya kita tanya. Jadi perlu di sini tambah S. Kemudian who drives their car? Who drives their car? Siapa yang mengemudikan mobil itu? Jadi kalau menanyakan subjek seperti ini formnya. Kemudian asking for a reason. Nah, menanyakan sebuah alasan. Ini pakai why ya, kenapa atau kenapa. Do or does plus subjek plus verb. Sama saja formnya, tinggal tambahkan why-nya di depan. Why do you love me? Wah, ini kan ada lagunya. Why do you love me? Ya. Kenapa kamu mencintaiku? Kan ada alasan. Berarti menanyakan alasannya. Kemudian asking for manner, ini menanyakan bagaimana sesuatu itu bekerja atau dilakukan. Ini contoh ya. How do or does plus subject plus verb. Sama saja formnya dengan yang lain ya. Yang beda cuma itu. Cuma yang menanyakan subjek saja. Jadi how does this application work? Misalnya kita baru menginstal sebuah aplikasi yang baru, kita tidak tahu caranya bagaimana, kita bisa tanyakan how does this application work? Gimana sih cara kerja aplikasi ini? And then asking for what or which thing, subject. Nah, kalau yang ini tadi adalah subjeknya orang ya, subjek itu person atau people, manusia lah intinya. Kalau ini, kalau kita menanyakan subjek yang dia bukan orang tapi benda, yang subjeknya misalnya bukan manusia gitu. Jadi ininya sama dengan yang di atas, tapi kalau yang ini tadi who, kalau yang ini pakai what ya, karena itu tidak mungkin menanyakan manusia dengan what ya. Jadi what ini hanya untuk benda. Contoh, what makes you happy? Apa sih yang buat kamu happy? Nah, misalnya love makes me happy. Jadi berarti kan kita menanyakan subjeknya. Subjeknya itu adalah love. Love kan bukan manusia. Atau misalnya what breaks the window? Rock breaks the window. Jadi batu yang memecahkan jendela itu. Apa yang memecahkan jendela itu? Batu misalnya. Jadi kan batu itu bukan manusia. So we can use this what. Jadi what ini bisa berfungsi untuk menanyakan objek dengan form seperti ini. Kalau objek itu. Oh ya, ini kalau seandainya kita di sini kan formnya sampai verb one saja ya. Tapi kalau memang di sini di dalam kalimatnya kita perlu objek atau complement, bisa ditambahkan. Oke, ini basic formnya seperti ini. Ya, seperti yang pernah saya bilang bahwa dalam bahasa Inggris itu untuk membuat sebuah kalimat cukup subjek dan verb saja. Ya, jadi kalau memang kalimatnya memerlukan sebuah objek atau complement, bisa ditambahkan di belakang. Ya, misalnya gini. Ini nih misalnya nih, where do they play football? Nah, football ini kan objek. Ya, maka kalau verb one-nya ini play. Jadi ini bisa ditambahkan, ya. Atau misalnya nih, who drinks my coffee? Kan ada objek nih. My coffee itu objeknya. Jadi bisa ditambahkan. Oke. Nah, why do you love me? Ini kan sebagai objek juga ditambahkan. Jadi intinya ini adalah basic formnya. You can add some object or complement for every sentence, ya. Okay. Next, this is the form for a non-verbal sentence. Jadi ya kalau yang tadi itu verbal sentence, sekarang yang non-verbal sentence. Ini sama ya, fungsinya sama. Tapi formnya kita tidak pakai itu verb. Jadi langsung saja am is are ini to be ya. Masih ingat yang kemarin? Silahkan pelajari yang kemarin lagi kalau misalnya lupa.
What? Am, is, are plus subject. Am ini kalau subjeknya saya. Is ini kalau subjeknya adalah he, she, it. Are ini kalau subjeknya adalah they, we, you. Nah, contoh, what is your name? What is your name? Jadi subjeknya adalah your name. Ya, your name bukan you ya, tapi your name. Your name itu berarti dia kan sebuah benda, bukan manusia kan? Kalau benda berarti dia pakainya is. What is your name? What are these? Apa ini? What are these? Apa ini? Nah, ini these are karena banyak this ini kan bentuk jamak dari this itu satu. Kalau this seperti ini berarti bendanya banyak, jadi pakai are. Oke, kemudian asking on or at place or position. Where plus am sama saja dengan di atas ya, cuma tambah where saja. Kemudian kita di apa namanya, contohnya seperti ini, tambah subjek seperti ini. Where are you? Kamu ada di mana? Gitu kan? Where is the coffee shop? Coffee shopnya di mana sih? Jadi kita menanyakan tempat ya, posisi. Kemudian asking what or which person or people. Nah, ini subjek. Juga menanyakan subjek juga, tapi tanpa ada verb. Jadi kita di sini pakai complement yang kita masukkan ya. Ada complementnya. Jadi who, dan ini ingat selalu is. Kenapa? Karena asumsinya sama. Kita tidak tahu orangnya siapa, maka kita asumsikan sebagai orang ketiga tunggal. Jadi who is plus complement. Contoh, who is hungry? Siapa yang lapar? Who is sleepy? Siapa yang ngantuk? Misalnya menanyakan kepada orang. Oke, who is hungry? Siapa yang lapar di sini? Who is sleepy? Siapa yang ngantuk? Jawabannya bisa I am hungry, I am sleepy. Atau he is hungry, you are hungry, dan seterusnya ya. Kemudian asking for reason, ini sama dengan di atas, tinggal nambah why di depan. Ini why are you angry? Why are you angry? Kenapa kamu marah? Why are you angry? Nah, kalau marah kata sebabnya. Ini menanyakan sebabnya apa. Tapi karena di sini tidak ada verb, maka kita pakai to be, is, am, is, are. Ya, sama saja ya, cuma posisi saja tinggal. Kemudian asking for condition or quality. Nah, tadi kalau how kan ada yang menanyakan about manner atau about condition or quality. Nah kalau yang ini dia menanyakan condition atau quality-nya ya. Kalau yang how di verbal sentence tadi dia menanyakan manner-nya. Kalau ini to ask for condition or quality. Jadi formnya sama dengan di atas ya. Kita tambahkan how saja di depannya. For example, how are you? Bagaimana kabarmu? How is the test? Gimana tesnya? Misalnya ada teman yang mengikuti tes, terus ditanya, how is the test? Tesnya gimana? Atau ujiannya gimana? Dia menanyakan kondisi. Okay, next for this is for more example ya. For example, what does Stephanie study? This is the question. What does Stephanie study? And the answer is she studies English. Artinya dia menanyakan objek ya. Asking for object. Next, where does Stephanie study English? She studies English at Sarimulia University. Nah, ini asking on or at place or position, menanyakan tempatnya di mana. Kemudian, when does Stephanie study English at Sarimulia University? She studies English at Sarimulia University on Wednesday. Nah, dia belajar bahasa Inggris di Sarimulia University pada hari Rabu. Asking for time. And next, why does Stephanie study English? She studies English because she wants to go abroad. Nah, ini asking for reason. Dia belajar bahasa Inggris karena dia ingin pergi ke luar negeri. And then, next, how does Stephanie study English? The answer is, she studies English by taking a course. Dia belajar bahasa Inggris dengan mengambil mata kuliah atau kursus. Ini asking for manner. Ya, gimana dia caranya. Okay, so that's it. Yeah, that's it for the lesson today about WH question. So next, you have to do your task. You have to make your own WH question. So thank you so much. Please stay at home, stay safe, keep healthy. Sorry for any mistakes. See you next time and bye bye.